Seorang pemuda berdiri sendiri di hadapan Ka'bah, air matanya mengalir deras, wajahnya penuh luka batin. Orang-orang berlalu lalang, tapi dia tak peduli. Apa yang membuatnya menangis begitu pilu? Hari itu hari Arafah, dan sebuah dosa besar menghantui hidupnya. Tapi disinilah ia menemukan pengampunan dari Allah yang tak pernah ia sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khazanah Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali di channel yang selalu membawa kisah-kisah penuh inspirasi dan penuh hikmah, sehat walafiat, dan diberikan rezeki berlimpah. Semoga yang menonton video ini diberikan hidayah dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar bisa lebih banyak orang mendapat pelajaran dari video ini. Yang sudah subscribe, saya doakan masuk surga. Amin. Di tengah lautan manusia yang berdoa di depan Ka'bah, ada satu sosok yang menarik perhatian. Seorang pemuda berwajah lelah, berdiri diam, kepalanya tertunduk, matanya sembab, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ia bukan siapa-siapa, ia bukan ulama, bukan tokoh, hanya seorang pemuda biasa yang datang membawa luka dan dosa. Namanya tidak penting, tapi kisahnya sangat berarti. Dulu, ia adalah pemuda yang jauh dari Allah. Salat ia tinggalkan, mabuk ia jalani, maksiat adalah kebiasaannya. Ia mengaku pernah menyakiti banyak orang, bahkan ibunya sendiri. Namanya tidak penting, tapi kisahnya sangat berarti. Dulu, ia adalah pemuda yang jauh dari Allah. Salat ia tinggalkan, mabuk ia jalani, maksiat adalah kebiasaannya. Ia mengaku pernah menyakiti banyak orang, bahkan ibunya sendiri. Saya sudah terlalu kotor, katanya lirih. Saya rasa Allah tidak mungkin mengampuni saya. Tapi takdir berkata lain. Suatu malam, ibunya mengucap lirih, "Nak, kalau engkau benar-benar ingin berubah, pergilah ke Baitullah. Datanglah ke hadapannya. Mintalah ampun di hari Arafah." Ia pun berangkat. Dengan tubuh penuh dosa dan hati yang gemetar, ia menuju tanah suci. Di hari Arafah, ia berdiam di padang luas bersama jutaan orang lainnya. Tapi hatinya merasa sangat sendiri. Ia tak kuasa menahan air mata. Di bawah panas mentari, ia sujud dan berdoa, Ya Allah, aku datang membawa semua kesalahanku. Aku tahu aku hamba-Mu yang buruk. Tapi jika Engkau tidak ampuni aku di hari ini, kemana lagi aku harus pergi? Malam itu, ia kembali ke Masjidil Haram. Ia berdiri memandangi Ka'bah dan ia menangis sejadi-jadinya. Orang-orang memandang, tapi tak ada yang tahu isi hatinya. Tangisannya bukan karena sedih, tapi karena harapan. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Seolah seluruh beban di dadanya runtuh. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya ketenangan dan linangan air mata. Ia pun berkata, Mungkin Allah sudah menerima tobatku. Aku tak tahu pasti. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bersih. Sepulang dari haji, hidupnya berubah total. Ia tinggalkan pergaulan buruk, mulai aktif di masjid, dan merawat ibunya dengan penuh cinta. Ia bahkan menjadi pembimbing haji bagi pemuda-pemuda lain yang dulu seperti dirinya. Saya bukan orang suci, katanya. Saya hanya orang berdosa yang diberi kesempatan kedua oleh Allah tepat di hari Arafah. Kisah ini bukan tentang hebatnya seorang pemuda, tapi tentang betapa luasnya ampunan Allah. Hari Arafah adalah hari paling mustajab. Hari ketika dosa-dosa sebesar gunung pun bisa dihapus. Jika engkau benar-benar datang dengan hati yang remuk dan jiwa yang menyesal, maka siapapun kamu, seberat apapun dosamu, jangan pernah ragu untuk datang kepadanya, karena Allah tidak pernah menutup pintu taubat selama engkau belum menutup hatimu.